dari Astra Isuzu Waru. Main sebelah saya ini ada Mbak siapa? Dan aku Sekar dari Astra Isuzu Waru. Kantornya di mana sih Mbak? Kantornya di apa? Astra Isuzu itu apa ya Mbak? Mbak bisa bantu jelasin nggak? Kan banyak nih teman-teman yang pada nggak ngerti misalnya. Kadang kan orang nggak paham Isuzu itu apa sih, jualan apa sih? Isuzu itu kita lebih ke ini ya, ke truknya ya, niaga ya. Dan biasanya sih Apa sih Mbak produknya Isuzu? Kita kadang mungkin ada orang tuh nggak tahu apa ya. ada banyak sih. Kalau misalnya passengernya ini ada MP, ada Panther, Panther. Entok itu yang Mbak ya, yang katanya lawas itu ya? Yang lama itu cuman ini loh Masih banyak ya peminatnya Mbak? masih Banyak ya? terus kalau untuk niaganya banyak sih, ada kita yang pickupnya tuh Traga, terus ada 4 roda ini, ada 6 roda, ada untuk yang gede-gede itu yang banyak Ada sih. ya. Produk paling baru apa? Paling baru Traga sih. Raga ya. Coba sih Mbak. Ini mau ngapain sih Mbak di sini? Mau ngapain? Enggak. Kita tahu. Kita mau ngobrol santai aja bareng sama nanti kita punya bintang tamu. Ada Bapak Antonius Prasetyo sebagai kepala spare part kita, Pak Aryadi sebagai kepala bengkel kita, dan Bapak Arif Prabowo sebagai kepala cabang kita. Kita mau ngobrol-ngobrol santai aja sih. Gimana di kondisi pandemi kayak gini kan banyak tuh biasanya orang-orang pada takut keluar rumah. Tapi kalau misalnya kita nggak keluar rumah, nanti mobilnya gimana ya kalau nggak dilawan? Kita mau ngobrol-ngobrol semuanya dengan protokol semuanya kita bahas tuntas. Dan yang mau nanya-nanya di sini kita kasih free. Kalian nanya, kita jawab. Oke, kita mulai acaranya aja sambil kita panggilin narasumber kita ya. Oke, selamat sore Isuzu lovers ya, Bapak Ibu semua customer Isuzu. Pada kesempatan ini izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Antonius Prasetyo Budi ya, sapaan saya Anton. Saya sebagai DIC spare part di Astra Isuzu cabang Waru. Kita mungkin perkenalan dulu atau oke. Mungkin dari saya sekian, saya lanjutkan dulu ke Pak Haryadi sebagai DIC service untuk nanti kita lebih bisa ngobrol lebih jauh lah ya, terkait spare part di Astra Isuzu cabang Waru. Terima kasih. Terima kasih Mas Anton. Selamat sore semuanya, Isuzu lovers. Mudah-mudahan semua Isuzu lovers dalam keadaan yang sehat walafiat semua. Perkenalkan saya Haryadi, saya sebagai kepala bengkel Astra Isuzu Waru. Ya mungkin perkenalannya sementara itu aja. Silakan dilanjut. Oke, Isuzu lovers semuanya. Perkenalkan saya Ruli dari tim salesnya Astra Isuzu Waru. Mungkin saya akan mengawali dari untuk pertanyaan untuk Pak Haryadi dan Pak Anton ya. Oh gitu. Yep. Jadi di acara ini kita coba untuk bincang-bincang santai gimana sih Isuzu Waru dalam hal ini, Astra Isuzu Waru dalam hal ini untuk dalam kondisi pandemik ini. Tentang bagaimana tentang program-program bengkelnya atau kemudian program ketersediaan spare part, kemudian terutama kan pada saat pandemi ini kan kendaraan komersial yang kita jual kan tetap harus jalan, harus tetap running. Nah, bagaimana Isuzu menghadapinya? Apakah sama seperti sebelum pandemik atau memang ada beberapa perlakuan khusus pada saat pandemi ini? Ya, oke, mungkin dari ada pertanyaan dari Mbak Miska tentang untuk kemudian nanti kita coba bincang-bincang ya. Kita akan membahas tentang topik-topik yang isu-isu sentral dari dalam kondisi pandemi ini. Oke, Mbak, silakan.
ini kita dapat beberapa pertanyaan ya Pak. Di saat pandemi ini tuh Isuzu juga menyediakan, kan kita pernah dengar nih namanya bengkel Isuzu berjalan. Dalam kondisi pandemi kayak gini masih ada nggak sih Pak BIB itu? Baik Isuzu lovers, mungkin pada saat awal pandemi itu mungkin bulan-bulan 3 itu ya, bulan 3, kemudian PSBB itu 28 bulan 3, kemudian bulan 4, bulan 5, justru pada saat seperti waktu itulah ke summer itu kalau saya lihat itu kayak takut dulu Mbak ke bengkel. Ini aman nggak ya? Nah, karena ada rasa takut seperti itu, waktu itu kita mempunyai taglines. Biar saja Anda di rumah, biar saja yang ngurusi kendaraan ke sana. Jadi artinya justru pada saat mulai awal-awal pandemi kemudian sampai mungkin bulan 5 ya, kita malah sangat gencar untuk ke tempatnya customer, karena customer pun juga sangat membutuhkan untuk perawatan. Tetapi walaupun kita ke sana, tentunya protokol ketat di tim kami juga diberlakukan. Misalkan pakai face shield, kemudian pakai hand sanitizer. Mobil sebelum dikerjakan semproti dulu pakai hand sanitizer. Justru ada beberapa yang kita itu membawa fogging gitu. Jadi itu untuk meyakinkan bahwa apa yang kita tangani itu benar, kemudian teknisi kita pun juga tidak terkena gitu loh. Jadi di summernya aman, kemudian di manpower kita juga aman, kendaraannya pun juga terawat dengan baik. Rasanya gitu sih Mbak Misko. Berarti istilahnya kita bisa trust ya Pak ya, kalau memang ini benar-benar aman, terus customer tuh bisa percaya gitu. Oh ya udah, kita nggak perlu takut dengan kita pun sebagai yang memberikan fasilitas itu memberikan keamanan, kepercayaan sama customer kalau oh iya tenang aja, nggak perlu khawatir, kita tetap menjalankan sesuai dengan protokol ya Pak ya. Betul. Malah mungkin mulai Juli ya, startnya Juli itu justru ke summer mungkin mungkin saya biasanya saya ke bengkel aja. Akhirnya mulai Juli, Agustus, kemudian September itu customer kita itu sudah mulai sudah mulai sangat percaya sekali, sehingga ada kenaikan unit yang masuk ke bengkel karena mungkin sudah melihat ya beberapa fasilitas tentang protokol kesehatan yang ada di Astra Isuzu Waru. Misalkan mulai dari depan Pak Security udah disiapkan semprotan, kemudian ada termogannya, kemudian masuk ke ruangan SA itu masuk ke showroom pun juga sudah ada alat cucinya. Nah, kemudian mobil-mobil tertentu kita kita fogging kan. Nah, itu fasilitasnya. Di sisi lain di kami ini mungkin sejak pandemi kemarin ya kayak snack teknisi itu kita sudah ubah ke yang untuk meningkatkan imun. Jadi misalkan pagi-pagi itu sudah ada jahe, ada serai. Mungkin waktu itu Pak Arif itu juga ikut mencicipi ya teh serainya gitu. Karena kemudian nanti jam 8:04 udah saatnya olahraga Mbak. Jadi sekalian berjemur gitu loh. Itu customer juga bisa diajak nggak Pak kalau misalnya olahraga? Sebenarnya bisa sih, cuma mungkin ada yang mempunyai kesibukan sendiri ya. Kayak gitu mungkin Mbak Miska. Pak, kan kita jadi semua itu kan kadang nggak ada yang nggak tahu tuh sama BIB. Kita bisa dikasih tahu nggak sih Pak cara mesen BIB itu gimana sih Pak? Ya, di BIB itu kan bengkel Isuzu berjalan. Jadi sebenarnya kalau ikut di ada nomor khususnya itu kan 1500898 itu sebenarnya nomor catat khususnya. Ya guys, 1500. Mungkin ada di belakang enggak ya? Ada. BIB nggak ada nomornya, cuma ada simbolnya aja. Ya, jadi kalau itu secara nasionalnya, tetapi kalau misalkan ingin booking di 854.000 juga boleh. Langsung ke nomor telepon kantor ya berarti ya, Pak ya? Nomor telepon kantor juga boleh. Tapi pada saat ini sebenarnya teknisi BIB atau mungkin PSI BIB feel-nya itu rasanya sudah mempunyai customer tersendiri yang dia langsung booking Mbak. Ya cuma gini, kalau misalkan booking ya paling tidak H-1 lah. Jadi kalau misalkan untuk besok, paling tidak hari ini untuk booking. Karena jadwal untuk besok ya sudah Mbak. Sudah terjadwal ya Pak? Sudah terjadwal dan sudah penuh ini. Kecuali kalau misalkan dilakukan storing gitu ya. Storing karena ada yang harus sangat urgent didatangin.
Kalau BIB-nya nggak bisa mampir ke situ, kami akan jadwalkan ngambil dari teknisi yang dari bengkel untuk dijadwalkan. Tapi pasti akan selalu sekalipun memang kita harus booking, tapi tetap akan nggak ada penolakan ya Pak ya? Tetap. Pasti Selalu meskipun nanti kita dicarikan handle. gitu ya. Dalam keadaan yang storing pun itu yang terjadwal Mbak ya. Kita storing pun sampai saat ini kondisi pagi, siang, malam. Mungkin terakhir kemarin ya, kita handle customer itu salah satu customer kami itu sampai malam nunggu mobilnya di unloading dulu sampai jam berapa ya, 8:30 baru selesai. Kemudian jam 9 baru kita eksekusi, dicek. Hari ini pun saya pantau. Jadi kondisi perbaikan yang dilakukan nanti malam seperti apa? Karena kalau malam kan harus sangat fokus kan. Kalau untuk jam operasionalnya BIB ini kan kita nggak tahu nih Pak, kira-kira ada jam khusus nggak? Kalau khusus untuk pemesanan BIB itu sesuai dengan jam, misalnya jam kantornya jam 8 sampai jam 4. Apa ada jam-jam khusus gitu nggak Pak? Ya, jadi kalau jam operasional kami sebenarnya sudah sesuai sama itu. Cuma karena kami ini adalah di pelayanan, kami sangat fleksibel mengikuti requestnya dari customer. Jadi misalkan customer ingin saya bisanya hari Minggu pukul 8, insya Allah kami bisa jadwalkan. Saya bisanya di atasnya jam 3 misalkan, bisa kami jadwalkan. Karena saat ini memang ada beberapa customer kami Mbak. Jadi misalkan kayak PT, boleh nyebut nggak? Jadi misalkan Mayora gitu ya, Iya. Mayora Group itu requestnya mesti di atasnya jam kerjanya dia. Artinya di luar jam kerja kami. Iya. Nah itu bisa. Itu kita handle-nya mulai jam 4 sore, kemudian selesai jam 7. Ini hampir di semua Mayora juga seperti itu. Kemudian ada juga yang di JNT. Ada JNT itu mesti di atasnya jam kerja. Jadi istilahnya pada saat kerja, biarlah customer itu kerja menggunakan kendaraannya, tapi pada saat waktunya untuk dilakukan perbaikan, malam misalkan pas kendaraannya nggak dipakai, kami yang melakukan perawatannya. Oke. Pak, ini juga ada pertanyaan nih Pak. Apakah kalau biaya servis yang ke rumah dengan servis yang resmi datang langsung itu ada perbedaan harga nggak sih Pak? Kita harga jasa, harga oli, harga spare part adalah sama. Jadi sama, kita mengikuti standar harga kita. Namun ada perbedaan itu adalah hanya charge visit aja Mbak Mister. Jadi misalkan dia jaraknya katakanlah 50 kilo, kita hanya tambahan cas saja. Tapi harga biaya itu sama semua. Oh. Itu Mbak Mister. Kalau untuk pemesanan nih Pak, kalau ke rumah, kan kita nih kalau di bengkel resmi nih kadang kan kita juga ada merek lain nih Pak. Kalau misalnya BIB ini, kalau yang merek lain itu bisa nggak sih Pak? Atau khusus hanya untuk Isuzu? Ya, sebenarnya kalau di kami ada merek lain itu karena customer itu sebenarnya punya merek Isuzu. Kemudian sudah puas ya dengan kerjaan kita, sekalian aja lah. Dia sudah sangat trust dengan orang-orang di bengkel, sekalian aja lah merek ini sekalian dikerjakan. Ya. Namun kita juga sampaikan pada customer itu, Pak, karena ini adalah merek lain, mungkin ada kendala kita adalah di kesiapan spare part-nya. Oke Pak. Di bengkel resmi nih, apa juga ada WFH ataupun BFO Pak? Berpengaruh nggak kalau pada kecepatan janji wait time dengan customer? Misalnya menjanjikan ke customer 2 hari selesai, tapi kan dengan kondisi pandemi seperti ini kan pasti ada yang WFH dan WFO, ada yang di kantor dan juga ada yang bekerja di rumah. Apa ini berpengaruh nggak Pak dengan waktunya untuk pengerjaan? Memang pada saat proses ada PSBB yang pertama itu ya, kemudian ada PSBB kedua, itu kan maksimum kan hanya 50%. 50%-nya ada di house, di home ya kan. Namun ada pada saat awal-awal itu mungkin juga kebutuhan akan servisnya kan mungkin juga masih agak-agak takut ya. Akhirnya ya dengan manpower yang ada waktu itu kita cukup. Namun kita sebenarnya sudah siapin, ada yang pada saat ada mekanik yang dia WFH di rumah,
itu statusnya adalah ready on call. Standby ya Pak ya. Betul, standby. Bukan hanya di rumah diem aja, tapi adalah standby. Tujuannya apa? Kalau misalkan di bengkel ada overload, kemudian atau mungkin di luar ada tambahan mekanik BIP yang membutuhkan bantuan, nah teknisi yang ada di rumah tadi harus siap untuk di-call untuk membantu untuk percepatan pesanan. Isuzu Lovers bahwasanya kita di servis bulan ini kita ada promo ganti oli yang sangat kompetitif harganya. Di contoh Traga sama Panther itu hanya 190. Dicatat Ya, hanya 190. Elf Ankle itu hanya 300. Ya, hanya 300 Elf Ankle. Traga dan Panther itu cuma 190.000 ya Pak. Wah itu jadi kita kita diskonnya besar, diskon pelumasan juga besar. Elf double itu 400-an. Elf double ini 400-an. Oh. Ya. Jadi ke semua tipe kita ada promo. Yang 3 FTR yang mesinnya 4HK 4 liter FTR itu Mas Oli, itu hanya 500. Ya, sementara kalau yang 3 double, 3 yang 6HK ya. Jadi misalkan FVR, kemudian FVM hanya 695. Nah, jadi ini program ini memang kita kemarin request untuk diperpanjang dari bulan kemarin karena animo dari customer itu cukup banyak. Nah, jadi sehingga kita bisa perpanjang, harapannya mungkin ada Isuzu Lovers yang saya ini baru ganti oli, nggak bisa, masuk baru ganti oli baru lagi. Nah, harapannya nanti yang ganti oli kedua itu bisa di asal Isuzu dengan harga yang sangat kompetitif. Pak, sorry, berarti promo ini berlaku dari bulan? Kemarin bulan 8, cuma bulan 8 itu khusus Traga saja ya, khusus Traga aja. Kemudian bulan 9 ini khusus semua Isuzu kecuali MUA. All merek ya Pak? All Isuzu? Betul. Kecuali MUA? Betul, yang komersial lah ya, yang komersial. Kemudian extend di bulan 10 ini. Oke Pak. Thank you Pak untuk infonya Pak. Boleh kita beralih sama canda loh Pak. Pak, ini banyak nih orang yang nanya-nanya juga di masa pandemi kayak gini nih. Ketersediaan spare part itu ready nggak sih Pak? Terus teman-teman misalnya customer tuh mau pesen pasti aman nggak? Pasti ada nggak gitu Pak? Ada kan customer ada yang takut, aduh jangan-jangan kondisi seperti ini nggak ada ya ini barang-barangnya gitu. Oke, langsung aja ya Mbak. Mungkin terkait kekhawatiran ya selama musim pandemi ini bahwa kita di spare part mungkin tidak mengenal istilah pandemi ya. Karena tanggung jawab kita semua bahwa ketersediaan dan ketersebaran spare part itu harus bisa kita penuhi gitu. Selama pandemi ini secara lead time distribusi mungkin kalau di kami dari Jakarta ke Surabaya atau dari Surabaya ke daerah-daerah gitu kan. Sejauh ini sih tidak ada kendala bahwa kita demand permintaan dari luar tetap mengalir, supply dari kita juga tetap berjalan ke daerah-daerah. Artinya bahwa kendala-kendala selama pandemi ini mungkin dapat kita atasi lah seperti itu. Pak, kita mau nanya, kalau prosedurnya kita mau mesen itu gimana sih Pak? Kan nggak banyak orang yang tahu, nggak apalagi Isuzu Lovers yang masih baru nih. Mungkin juga mbak-mbak salesnya atau mas-mas salesnya belum menjelaskan. Boleh dibantu ceritain nggak Pak? Kira-kira gimana? Mungkin layanan 1x24 jam aja dimaksud pertanyaannya itu apa masih ada juga itu? Gimana caranya? Gimana prosedurnya sekarang? Dari awal aja sih dari Pak. awal dulu Iya, ya. pemesanannya gimana? Proses pemesanan di spare part mungkin sama kayak di servis ya. Kalau kita punya hotline kantor mungkin ya di
31854000. Nah, tetap aja lewat counter mungkin ya nantinya, nanti akan kita akan kita teruskan di PIC spare part ya, yang di counter spare part untuk kita teruskan. Kira-kira seperti itu. Pemesanan hampir sama dengan di servis lah. Silakan Bapak Ibu Isuzu lovers ketika ada kebutuhan menghubungi nomor telepon kami. Nah, terus terkait program, mungkin 1 kali 24 jam cenderungnya lebih ke servis ya, servis bahwa program itu tetap jalan sampai sekarang. Dan untuk kebutuhan bengkel ya, begitu Pak Riyadi ya, untuk kebutuhan bengkel. Kalau saya dari ranah spare part sebenarnya hanya ingin menegaskan saja ya bahwa di bisnis komersil ini. Berarti di kondisi seperti ini pemesanannya juga bisa lewat online ya Pak ya? Kita juga ada web ya, kita ada web, nanti mungkin bisa di-share ya. Oke, nanti kita di-share ya Pak ya untuk link webnya, mungkin untuk mempermudah customer, mungkin seperti itu. Pak, kalau misalnya kita pemesanannya online, terus itu barangnya itu dikirim atau memang kita harus ngambil ke sini sih Pak? Biasanya. Untuk sementara ya kita bisa ya. Kalau via online kita mungkin bisa atur ya, untuk pengirimannya. Kita bantu. Berarti bisa ya Pak ya, kalau misalnya mungkin ada case khusus nih, customer loyal atau gimana kan gitu. Berarti kalau misalnya ada customer yang ngerasa, aduh Bang kalau ke warung kejauhan, misalnya kalau di bengkel-bengkel yang bisa kita beli di outlet-outlet terdekat dan itu tetap servis ke Isuzu, itu barangnya pasti dijamin resmi kan ya Pak? Kalau di outlet-outlet? Iya, selama itu outlet Isuzu dan mungkin juga non Isuzu ya, karena kita jaringannya kan luas ya, jaringannya luas ya. Kita pastikan lah bahwa yang terdistribusi di pasar adalah memang benar-benar genuine. Pasti resmi ya Pak ya? Pasti, jadi teman-teman Isuzu lovers nggak perlu khawatir loh ya. Pak, saya boleh tahu nggak Pak program untuk spare part di bulan ini apa ya Pak yang bisa Isuzu lovers ini bisa tahu nih di spare part? Programnya spare part servis tadi kan oli ya. Kan di servis tuh ada yang harga fantastis tuh Pak, pembelian olinya Praga dan Panther cuma 190.000. Nah, ini untuk spare part ada promo apa Pak di bulan ini Pak? Mungkin ada yang beda Mungkin secara teknis kita agak sedikit berbeda ya servis dengan spare part. Jadi kita di spare part kalau ingin mendapatkan diskon khusus ya, itu lebih pas, mungkin pasnya ya adalah Bapak Ibu belanja di kita secara langsung di Astra Isuzu Waru ya. Terus nanti mungkin bisa kita kita kasih harga, misalnya harga khusus itu adalah di bengkel lah. Oh, berarti langsung nyambung ke servisnya ya Pak ya? Langsung nyambung ke servisnya. Pak, paling lama kalau misalnya kita mesen spare part itu ada kira-kira range harga nggak sih Pak? Atau ada case khusus untuk barang yang ini ada lebih dari berapa hari gitu? Kira-kira estimasinya berapa hari? Secara detail ya. Jadi kita itu memang secara ordering itu ada beberapa macam ya. Kalau emergency dalam kebutuhan khusus Bapak Ibu semua butuh cepat, kita bisa pakai protokol emergency ya. Jadi emergency itu kita liternya adalah mungkin sama kayak di program 1 kali 24 jam ya, bahwa emergency itu kita estimasikan 1 kali 24 jam, kira-kira seperti itu. 1 kali 24 jam juga ya Pak ya? Terus kalau di reguler ya, di orderan reguler, kalau kita di spare part itu reguler itu bisa kita bisa kita penuhi dalam jangka waktu kira-kira antara 7 sampai 10 hari seperti itu. Paling lama itu biasanya ada case khusus nggak Pak? Kalau misalnya ada pemesanan unit spare part yang khusus memang membutuhkan waktu lama, ada nggak? Yang membutuhkan waktu lama ada ya. Kira-kira adalah ada protokol order juga di kita, bahwa kita mungkin ada semacam lead time khusus ya, bahwa untuk spare part yang mungkin sangat jarang keluar, sangat jarang dibutuhkan, tapi dalam situasi tertentu mungkin diperlukan oleh Bapak Ibu semua. Nah itu
kita pastikan bahwa lead time-nya tidak lebih dari jangka waktu 3 bulan. Seperti itu. Berarti kita ada lead time 3 bulan ya, maksimal, paling maksimal ya Pak ya. Oke, thank you Pak Anton untuk waktunya, Pak Haryadi juga. Ini penjualan kayak gimana sih Mas? Oke, untuk penjualan unit karena Isuzu itu kita lebih banyak fokus di commercial vehicle dan otomatis orang beli Isuzu kan memang dipakai untuk bekerja ya. Beda dengan kita kan nggak terlalu fokus dengan mobil passenger. Jadi sehingga memang tidak dipungkiri memang ada sedikit penurunan. Cuman memang penurunannya memang tidak sedrastis dengan dari rekan-rekan saudara-saudara kita yang fokus di mobil passenger. Sehingga karena memang kan orang untuk bekerja tetap mereka membutuhkan pickup, membutuhkan truk untuk menopang pekerjaan mereka. Jadi gitu. Jadi kalau mengenai penurunan bahkan ada memang pernah pesan kita sampai mengalami penurunan sampai sekitar 30%, 20%. Tapi sekarang pada saat-saat sekarang ini semakin sekarang ini di bulan-bulan September, di bulan Agustus, mulai bulan Juli, Agustus, September ini sudah mulai naik lagi. Kita sudah mulai mendekatin ke angka normal lagi seperti penjualan di bulan September kemarin. Kalau boleh tahu nih Mas, promo unit nih, promo kan yang paling ditunggu-tunggu nih. Pasti kan Isuzu Lovers yang paling itu rasa pekanya itu langsung kalau dengar promo, diskon, kan? Apa nih? Boleh dibocorin nggak? Oke. Pada saat kondisi kayak gini memang harus kreatif supaya customer itu juga worth it gitu loh, dengan apa sih program-programnya dari Isuzu ya. Nah, ini ada program yang sangat bagus ya. Untuk di bulan Oktober ini kami ada untuk Elf. Jadi Elf 4 roda terutama ya. Elf 4 roda ini kita ada gratis box. Jadi itu, harga sama tapi kalau yang ini memang benar-benar paketnya sangat-sangat menarik. Jadi Elf gratis box. Kemudian untuk Elf yang 6 roda, yang NMR 71HD 58 dan 71HD 61 ada gratis asuransi. Jadi untuk yang customer yang melakukan pembelian secara kredit, asuransinya free. Jadi kalau misalnya walaupun Anda misalnya Isuzu Lover misalnya kredit 4 tahun ya, asuransinya free selama 4 tahun itu. Gitu. Kemudian bagus adalah Traga gratis box. Jadi kan untuk market Surabaya Sidoarjo ini kan otomatis yang paling banyak kan box. Penjualan yang paling banyak untuk di pasar Surabaya Sidoarjo itu baik itu Elf ataupun Traga itu box. Makanya kenapa kok kami kasih program-program yang menarik yang bikin customer itu worth it, yaitu adalah program box. Jadi 4 roda box sama 6 roda sama Traga box. Ada free-nya dari boxnya. Khusus di bulan Oktober kita ada gratis box ya, Mas, untuk 4 roda Elf sama Traga. Oke. Mas, boleh dikasih tahu nggak sih? Ini mungkin kan ada nih orang yang belum tahu Isuzu, tahu mau mencoba beli Isuzu. Kan kadang juga mikir, aduh nanti servisnya gimana, after salesnya seperti apa, ketersediaan semuanya seperti apa. Ini kan Mbak, mungkin di sini tuh ada teman-teman yang belum pernah pakai Isuzu. Bisa dikasih tahu nggak sih Mas? Kita tuh jadi ngerasa aman gitu. Oh, di Isuzu nggak perlu khawatir, spare part pasti aman, servis juga oh iya ada semua gitu. Itu terjamin semuanya nggak sih Mas? Pasti. Yang satu yang Isuzu adalah merupakan salah satu anak perusahaan daripada Astra. Seperti kita ketahui semuanya, di Astra adalah yang paling mengutamakan pertama adalah after sales service. Dari tadi yang disampaikan sama Pak Haryadi dan Pak Anton, tadi adalah memang bagaimana caranya supaya para pembeli Isuzu itu di kemudian hari mereka tidak merasakan akan kesulitan di spare part, terus kemudian mengalami kesulitan kalau misalnya seandainya terjadi satu trouble di jalan. Itu tadi sudah sebagian besar sudah disampaikan oleh Pak Anton dan Pak Haryadi. Jadi buat Pak Anton soal masalah spare part nih Pak, kan orang tuh baru tahu nih Traga itu kan unit baru.
ada beberapa orang yang berpikiran unit baru nanti kalau ada yang rusak spare partnya belum tentu ada apa-apa belum tentu ada gitu. Gimana nih Pak? Oke. Mungkin saya bisa jawab sedikit ya terkait Traga ya. Bahwa Traga itu kan memang unitnya secara secara unit paling baru lah di Isuzu. Cuman Traga ini secara basic engine adalah sama ya dengan Panther. Panther kita tahu semua bahwa di Jawa Timur itu tidak ada yang diragukan lagi ya keberadaan spare partnya yang hampir di setiap daerah. Iya, betul. Panther pernah jadi nomor 1 lah di Jawa Timur seperti itu. Jadi secara basic engine mungkin tidak perlu diragukan. Terus bagaimana dengan yang lainnya? Yang lainnya Traga ini adalah semacam campuran ya. Banyak juga item-item Traga itu yang common dengan NHR 55 dengan 4 bannya kita gitu. Dengan produk-produknya D-Max-nya kita gitu kan. Nah, saya rasa Traga ini tidak menjadi masalah ya. Bahkan di cabang Waru pun saat ini juga menyediakan backup ya, termasuk item-item yang non fast moving ya. Saya kira itu akan menjawab kekhawatiran Bapak Ibu semua, pertanyaan Bapak Ibu semua terkait spare partnya Traga. Ini saya ada pertanyaan lagi nih buat Pak Haryadi. Boleh ya Pak ya? Oh, masih free ya Pak ya? Masih free. Free semua ya? Tanpa biaya ini ya Pak ya? Pak Haryadi ada yang mau nanya nih Pak. Kalau misalnya ini ada kendaraan yang mogok di jalan dan itu tengah malam, itu gimana Pak? Ada teman-teman yang pada nanya, itu solusinya gimana ya Pak? Kalau misalnya ada truk di jalan itu mogok dan itu tengah malam Pak, kita tuh harus melakukan apa? Kita kadang ada yang belum tahu Pak. Iya, jadi yang pertama tentunya kita penanganannya yang pertama itu dikasih guidance dulu. Jadi kita nyari data dulu, kira-kira penyebabnya apa, gejalanya seperti apa. Nanti kalau sudah ketahuan dari gejala itu, kita guidance, kita kasih, coba cek ininya. Nah, ini seperti yang tadi malam itu, kita guidance nggak bisa, ya sudah. Akhirnya kita harus datengin. Karena pagi-pagi itu kesampean sekitar jam 3 sudah harus meluncur lagi ke Jakarta. Nah itu informasinya ya baru sekitar jam 7 sore ya. Di sore kemudian kita pantau pengendaranya posisinya di mana, ya kemudian kita di jalan pun kita pandu terus. Oh jangan sampai terjadi seperti ini ya, jangan terjadi ini ya. Kalau misalkan seperti ini silahkan aja berhenti misalkan. Itu salah satunya kita memberikan solusi kepada pengendara kendaraannya. Kalau toh misalkan nggak bisa ditanganin, nggak bisa dipandu dengan visual, ya kita harus didatangi. Jadi kayak kemarin kita datangi. Handling langsung ya Pak ya. Kalau misalnya customernya itu di luar area kita nih, kita kan lagi di Surabaya atau di Sidoarjo nih. Kalau misalnya lagi di Madiun atau jauh lagi di Kediri, terus misalnya di Bojonegoro, itu gimana Pak handlingnya Pak? Ya memang saat ini itu BIP kita memang kontribusinya sangat besar Mbak Miske. Jadi akhirnya di tahun 2020 kita BIP-nya nambah 1 lagi. Jadi total BIP-nya Waru itu totalnya ada 6 Mbak Miske. Termasuk BIP motor ini Mas Ruli. Kita punya BIP motor. Jadi kalau misalkan deket tapi sore-sore ke Kletek misalkan macet gitu ya, problemnya cuma kecil misalkan sekringnya, kita pakai BIP motor seret bebas macet gitu. Artinya penanganan customer itu akan lebih cepat. Nah, bagaimana customer yang katakanlah di Madiun, di Ngawi, di Bojonegoro, ya dengan BIP kita bisa handle customer itu. Jadi misalkan terhadap customer fleetnya kami Pak ya, ini yang mendistribusikan ya Clio Group lah. Clio Group itu teknisi kita itu menyisir nih Mbak, dari Bojonegoro tentunya dengan booking dulu ya, mulai Tuban, Bojonegoro, nanti Ngawi, kemudian ke arah Pacitan itu juga ada distributornya yang air ini Mas Ruli. Pacitan, kemudian Kediri, kemudian Tulungagung ada, Tulungagung. Nah khusus yang daerah yang kayak Kediri, Tulungagung, Trenggalek
Ya kita sudah punya after sales point, Mbak. Kayak bengkel remote gitu loh. Jadi kita tempatkan di sana yang ada di Blitar, Mas Ruli. Ya sehingga customer-customer yang ada di Kediri, Blitar sekitarnya, bawahnya ya lebih dekat. Ya, dan customer pun juga sama, nggak perlu datang, tinggal telepon nanti PSI di sana, nanti PSI-nya akan datang. Ya jadi intinya ya selama masih di Jawa Timur gitu ya, selama masih ada di Jawa Timur kita bisa handling. Berarti nggak perlu khawatir ya Pak ya, kalau yang di luar Surabaya selama ini di Jawa Timur udah nggak perlu khawatir, kita tetap akan cover ya. Nah kalau misalkan ada bagaimana belinya dari Isuzu Waru, kemudian operasinya di Jawa Tengah, ya itu jaringan kita kan sangat luas Mbak. Kita tinggal telepon aja ke Jawa Tengah, kemudian sama PSI di sana itu ada unit yang ada di sana, ya nanti akan dihandle juga. Jadi artinya dimanapun mau di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, ya rasanya saat ini sih komunikasi kita berjalan dengan bagus, ya customer bisa terhandle dengan baik. Dimanapun areanya kita tetap bisa handle ya Pak ya. Itu ada customer kita itu bahkan di Palembang Mbak, kan nggak mungkin kita ke sana. Nah tapi ada Astra Isuzu yang dari Palembang yang akan menghandle. Ya penanganannya standar semua, sama-sama Astra. Harga spare partnya sama semua, sama-sama Astra. Teknisinya juga sama. Artinya telah melalui seleksi dan telah melalui training yang standar. Semua sesuai standarnya Astra ya Pak ya. Betul. Ya, oke. Berarti customer ini nggak perlu khawatir ya Pak ya, jaminan after salesnya. Ya insya Allah kita ke handle semua ya customer. Ya. Jadi customer tuh nggak perlu khawatir nih nanti mikir, aduh gimana proses servisnya semuanya gitu. Ya. Semuanya bisa dibantu ya. Isuzu, Astra Isuzu Waru dalam hal ini akan tetap menerapkan yang namanya protokol kesehatan. Jadi customer nggak usah khawatir. Kalau Bapak mau beli unit, tinggal di rumah, tinggal kontak ke kami. Mau beli spare part, mau melakukan perbaikan kendaraannya, sudah tinggal kalau ragu mau keluar dari rumah, tinggal telepon aja, maka kami akan datang. Gitu. Dan kami akan melayani kebutuhan daripada kebutuhan dari kendaraan ataupun perbaikan ataupun part dari kendaraan bisa dari rumah saja. Jadi tetap kami komitmen bekerja dengan menggunakan protokol kesehatan dan kita berharap semuanya agar pandemi ini segera berakhir. Begitu aja. Mungkin Mbak Ari mau nambahin? Baik, buat Isuzu Lover, kalau misalkan kita lihat di belakang itu ada field advisor, ya, tentunya rasanya ini sangat bermanfaat sekali pada pelanggan-pelanggan fleet yang mana bisa sharing dengan field advisor kami. Misalkan kita bisa memberikan pelatihan atau sharing kepada pengendaranya, karena produk Isuzu yang sudah bagus, maka cara mengendarakannya pun juga harus lebih bagus. Kalau misalkan Bapak Ibu semua punya mekanik sendiri, kita bisa melakukan supervisi kepada mekaniknya agar apa? Dalam tanda kutip tidak salah melangkah gitu. Ditanya kepada field advisor kami. Ya, kemudian bengkel berjalan tadi sudah. Kemudian satu lagi, ini program yang hanya ada di Astra Isuzu adalah santunan driver. Jadi santunan driver itu kita berikan kepada driver-driver yang melakukan servis di Astra Isuzu. Servisnya sekecil apapun kita akan berikan santunan. Santunan dalam bentuk apa? Kayak semacam asuransi gitulah. Ya itu berlaku 3 bulan. Jadi kalau misalkan masuknya tanggal 2 misalkan, maka berlaku 3 bulan ke depan. Ya ini ya semuanya tidak berharap terjadi sesuatu. Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang tidak diinginkan, Astra Isuzu akan memberikan santunan tersebut. Ya, kemudian yang terakhir rasanya yang hanya ada di Astra Isuzu Waru ini adalah body repair, body and paint. Jadi kita mempunyai rekanan insurans yang cukup banyak. Nah, jadi kita bisa, kalau itu kita terima all merek Mbak Miske. Jadi tergantung dari insurannya itu. Jadi mau merek ini, ya kita terima untuk perbaikan bodinya. Artinya bisa ngecat lah kita. Tanpa mengenal ya Pak ya? Ya tanpa mengenal. Ya
mungkin dari saya, dari servis tambahnya itu aja Mbak Miske. Mudah-mudahan Isuzu lover semua dalam keadaan yang sehat walafiat semua. Amin. Thank you bapak-bapak semua. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore.